Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah kenal sama aku. Mungkin buat yang belum kenal, kenalan dulu. Di sini aku Ahmad Zainuddin, anak kerohanian Islam juga, angkatan 2018. Jadi di sini kita akan belajar bareng-bareng ya, bagaimana caranya membuat poster dengan menggunakan Corel Draw. Saya izin share screen terlebih dahulu. Muncul. Nah, oke. Mungkin sebelumnya aku mau jelasin beberapa tool ya yang ada di Corel Draw. Di sini yang pertama ini ada namanya Pick Tool. Pick Tool ini digunakan untuk ketika kalian mau ngambil objek kayak mungkin juga tulisan-tulisan, kalian bisa menggunakan Pick Tool. Nah, ini. Nah, contoh aja. Nah, sebelum membuat poster, biasanya kan ukuran poster pada umumnya itu A4. Sebenarnya nggak selalu A4 sih, tergantung kebutuhan. Tapi kebanyakan pada umumnya itu menggunakan ukuran A4, kayak gitu. Nah, untuk membuat poster yang pertama kita menggunakan tool yang namanya rectangle. Di sini ada rectangle. Nah, ini harus presisi, harus pas kayak gini. Nah, ini kadang nggak pas kan. Jadi sebenarnya ada triknya. Triknya agar bisa pas seperti itu yaitu kita tekan 2 kali, klik kiri 2 kali di icon ini. Nah, jadi otomatis pas ukurannya presisi dengan kertas A4 kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu kita butuhkan yang namanya background ya. Background sebenarnya nggak melulu tentang gambar objek apa ya, terserah. Jadi biasanya background itu terserah kalian, sekreativitas kalian. Masing-masing orang punya kreativitas masing-masing kayak gitu. Jadi untuk memasukkan background, pertama kita Ctrl I untuk import. Di sini saya mau pakai ini. Kita tarik, kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini cara memotongnya juga ada caranya, sebentar. Nah, motongnya pakai yang ini. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ada yang namanya shaping. Di sini ada beberapa pilihan yang digunakan untuk memotong, yaitu yang namanya intersect. Nah, ini yang ini kita pilih, kemudian kita intersect dengan yang ini. Maka otomatis langsung kepotong. Nah, yang nggak digunakan langsung dihapus saja. Nah, ini kalau supaya pasang di pas, supaya backgroundnya ini pas di tengah, ada caranya juga, yaitu tinggal ditekan P. Nggak pakai kontrol, nggak pakai apa, cuma P aja. Jadi langsung di tengah kayak gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, selanjutnya saya mau bikin kayak gradasi di luarnya. Saya kasih warna apa ya? Kasih warna biru. Di sini ada yang namanya transparansi. Oke, sebentar. Kita bikin 2 dulu. Kita Ctrl C, Ctrl V, jadi ada 2. Yang satunya warnanya agak beda, yang satunya agak cerah. Jadi, nah ini kan ada banyak warna di sini pilihannya. Kalau pengen ada variasi lagi, di sini ada beberapa. Oke, pakai ini saya, pakai. Nah, ini kan posisi yang biru mudanya ini ada di belakang. Bagaimana caranya agar keluar? Di sini ada namanya order. Dari order kita ke front of page. Nah, jadi kita sesuaikan, kita tumpuk 2 ini. Kemudian yang ini kita transparansi. Balik. Nah, kayak gini. Nah, ini kita transparansi juga. Bentar.
kita P, kita P2. Nah, kayak gini. Lebih kayak gini. Biasanya di komposisinya untuk sebuah poster itu pertama biasanya di atasnya ada nama instansinya ya. Di sini kita UKM Quran Islam, contoh aja ya. Untuk font sebenarnya nggak ada ketentuan ya harus pakai font apa, tapi setidaknya jangan terlalu mencolok, pokoknya font yang agak-agak formal gitu nggak apa-apa. Ini biar center di tengah, kita tekan P lagi kayak tadi. Nah, ini biasanya di bawahnya itu ada UKM Quran Islam. Nah, biasanya kemudian di bawahnya lagi itu ada judul dari acaranya. Misal mungkin seminar, mungkin juga kalau teman-teman biasanya proker ya, kita perlu beberapa font juga biar nggak monoton. Buat teman-teman yang mau download font, biasanya aku saranin di dafont.com. Di situ banyak variasi font dari yang biasa sampai yang luar biasa, ada semua. Font lagi. Ini aja. Nah, ini agak besar nggak apa-apa, jadi kita bikin agak besar biar mencolok, biar kelihatan. Kita tekan P lagi. Nah, ini kalau pengen misahin huruf ini, dua kata ini, kita bisa dengan Ctrl K. Nah, misal ini mau dikasih sesuatu, kayak gini mungkin. Ini namanya outline. Outline ini ada di Ctrl T. Kita bisa Ctrl T, properties. Di sini ada outline dan lain sebagainya. Dan di sini untuk kalian yang pengen ngotak-atik font atau teks yang ada di project yang kalian kerjakan. Banyak. Kalau tadi untuk misalkan kan kita pakai Ctrl K, sedangkan untuk menyatukan kita pakai Ctrl G. G itu artinya grup. Terus di bawahnya biasanya ada judul. Ini aja. Ini misalnya judul dari acaranya, Millennial Entrepreneur gitu aja. Millennial Entrepreneur. Di font yang lain. Kita pilih lagi biar center. Nah, ini sebenarnya untuk mindahin dari
Saya tinggal geser aja, tetapi agar nggak gerak-gerak sambil geser itu sambil ditekan atau dipanjer kontrol. Jadi ini nggak kemana-mana kayak gitu, biar nggak ke kiri ke kanan. Nah, kemudian ada pemateri biasanya. Kita nyari foto, di sini ada 2 foto, pakai dua-duanya. Nah, kita mau potong pakai lingkaran, caranya sama kayak tadi. Di sini lingkaran biar center, biar lingkarannya itu bulat. Seutuhnya sama kayak tadi, ditekan juga kontrol. Jadi kita ambil dari sini, kita tahan, kontrol. Nah, ini bulatnya itu pas. Caranya sama, kita pakai shaping. Sebelumnya kita copy dulu ini. Ini pakai soalnya. Shaping intersect with this. Kita sesuaikan ukurannya kayak gini. Nah, di sini kan ada ukurannya ya. Jadi di sini ada ini kayak ukurannya berapa mili ya gitu. Kalian kalau mau nyesuaiin bisa pakai fitur yang ada di situ. Kita mau bikin border kayak samping-sampingnya biar nggak polos. Kita sesuaikan. Nah, ini kan ada di depannya ya. Jadi kita outline-nya ini hitam-hitamnya kita hilangin dulu, kita non. Nah, kita order front of background-nya. Nah, jadi kayak gini. Ini kalau mungkin masih ketebalan bisa digeser lagi sambil ditekan shift. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, selanjutnya tinggal masukin foto yang berikutnya. Kita intersect lagi kayak tadi sama. Jadi di sini ceritanya ini pemateri 1, yang ininya moderator kayak gitu ya. Oh iya, di sini juga ada fitur kayak namanya kayak penggaris ya. Jadi ini kalau kalian pengen kayak center, jadi kita kasih penggaris. Kemudian yang atasnya, yang outline-nya juga harus pas, nah, kayak gitu. Berarti ini kurang geser ke kiri dikit. Nah, ini juga kayak gitu. Ini kita kasih garis lurus dengan, jadi yang belakang nanti tinggal menyesuaikan. Nah, ini tadi kegeser. Nah, ini biar nggak geser, kita klik kanan. Di sini ada yang namanya lock object. Jadi tujuannya agar objeknya nggak gerak-gerak kayak gitu. Oke, kemudian biasanya itu kan pemateri itu selalu lebih gede. Maksudnya fotonya itu lebih gede daripada moderator. Jadi untuk yang ini lebih kecil dikit aja. Oke. Kita copy. Ini kita ganti. Iya. Kita pakai font yang lain. Pakai ini bisa. Nah, biasanya itu nama, terus dia sebagai apa, terus mungkin jabatannya apa kayak gitu. Pemateri 1, pemateri gitu.
yang ini di atas. Nah, kalau mau membuat kayak gini pakai rectangle lagi kayak tadi, ganti warna hitam, ini dia front of background biar ke belakang. Kita non, kita geser. Kalau mau buat garis juga bisa pakai rectangle. Kasih warna putih. Nah, ini kan biasanya kalau menghilangi outline pakai ini kan. Kalian bisa lebih cepat pakai ini, klik kanan. Di bawah itu biasanya jabatan ya, atau mungkin dia itu siapa gitu, mungkin milenial planner karena temanya kita kayak gitu. Ini seperti tadi, garisnya senternya di sini, jadi kita geser ke kiri. Ini kita copy aja biar cepat. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, taruh ke sini. Jadi tinggal ganti sini aja. Kita sesuaikan fontnya. Ini ada. Apa gitu, misalnya public speaker. Kita sesuaikan lagi biar center. Nah, ini tadi belum ada logo UKM sama logo ABM ya. Biasanya itu ada logonya di atas. Jadi kalau mau ngambil, kalau masukin gambar, kita Ctrl I. Ini ada logo ABM sama logo KI. Ukurannya kita sesuaikan. Untuk yang ABM itu di kiri. Nah, kalau dulu itu biasanya logo itu di kiri kanan ya. Tapi kadang teman-teman kalau sekarang biasanya taruh tengah. Sebenarnya nggak ada ketentuan juga ya. Yang penting di poster kalian itu ada logonya, itu yang paling penting ada logonya enggak. Dan taruh di atas. Kalau ditaruh di kiri kanan atau ditaruh tengah enggak masalah juga sih menurutku. Nah, ini kan nggak pas tengah kan, jadi kita group Ctrl G, kemudian kita P. Kita tarik ke atas. Kalau mungkin kurang kecil, bisa dikecilin lagi. Biasanya kemudian itu tanggal acaranya, misalnya tanggal berapa gitu. Misalnya hari Minggu 20 Juni. Kemudian ada waktu juga 09.00 sampai selesai. Kita bikin garis kayak pemisah gitu. Kasih warna, kita hilangin outline-nya. Sedikit. Kita group dulu. Kita P, biar center. Kita tarik ke bawah. Kita kasih background biar nggak polos kayak tadi.
Nah, kita nyari senternya dulu, kita klik yang ini, kita tarik garis. Nah, jadi garisnya ini nggak cuma dari kiri ya, jadi bisa dari atas juga. Kalau kalian mau bikin kayak tulisan yang banyak gitu, memerlukan garis dari sini juga bisa. Warna hitam aja. Kita order, kita bawa ke belakang front of background-nya. Nah, kalau mau bikin kayak ini tadi kan agak oval kan. Di sini ada tool yang namanya shape tool. Ini bisa, ini tinggal cari aja. Ini di bawahnya ada keterangannya kayak via zoom atau apa, jadi tambahin aja. Nah, yang terakhir biasanya itu kalau acara itu ada yang namanya media partner ya, atau dan juga sponsor di kiri dan kanan bagian bawah. Biasanya itu ada beberapa logo tergantung dari acara kalian ya. Tergantung misalnya kalau acaranya gede, biasanya sponsor sama media partnernya juga banyak. Kita kasih warna putih. Ini oke. Ini terlalu padat ya, jadi kita geser dulu ke atas. Nah, ini kita copy, ganti. Ini media partner biasa yang dikirim. Media partner ini fungsinya itu untuk kalian ngebantu kalian nge-share poster dan juga BCN kalian ke orang banyak. Jadi mereka kan punya banyak follower, mereka biasanya ngirim-ngirim poster dan juga BCN ke banyak orang kayak gitu. Yang ini media partner ruang kecil. Dan yang bagian di sini itu sponsor. Sponsor ini tentu tugasnya ya mendanai acara kalian, membantu si dana juga. Nah, yang paling bawah biasanya sosial media. Sosial media dari instansi yang menyelenggarakan acara tersebut. Jadi di sini kan UKM Pro Islam ya. Jadi oke, sebelumnya kita nyari. Bentar. Ini ada font yang namanya type icon. Nah, font ini bisa digunakan kalau kalian atau teman-teman nyari kayak fontnya mungkin Instagram, Facebook, PA kayak gitu-gitu. M itu biasanya pakai ini. Ini web. Kemudian itu aja. Kita warna yang lain dulu, masih warna biru. Pilih. Kita kasih warna putih. Dan sampingnya kasih keterangan. Webnya bukan kayak gitu. Kita ganti fontnya pakai yang lain. KMKI. Nah, yang ini juga sama. Kita geser dulu, kita atur. Nah, karena tadi ini fontnya kan udah pas ya. Sebentar.
ukurannya ini, jadi kita tinggal copy aja biar kita copy yang dalamnya aja. Misalnya contohnya YouTube-nya ini ya. Buka IAPM. Nah, ini agar pas tengah sama kayak tadi, kita grup dulu, Ctrl G, kemudian P, kemudian kita tarik. Dan di sini kesalahannya enggak, kita grup, kita kontrol dulu, baru kita gerakin. Sebenarnya kita gerakin dulu, baru kita kontrol, jadi biar bisa gerak kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau poster itu tergantung ya, masing-masing orang itu punya kayak karakternya masing-masing kayak gitu. Jadi khasnya kalian bisa lihat di beberapa bidang ya, misal teman-teman bidang ini kayak gini biasanya posternya, kemudian kejutan kayak gini biasanya itu kelihatan ada karakteristik masing-masing. Mungkin udah ya. Mungkin udah dari saya kembalikan ke Mbak MC.